kita sampai pada inti acara, yaitu dengan topik praktek higiene dan kesehatan karyawan yang akan disampaikan oleh Ibu DRA I Gusti Ayu Adi Aryapatni, Apoteker, Kepala Balai Besar POM Jawa Tengah. Sebelumnya saya akan membacakan biodata beliau. Jadi Ibu DRA I Gusti Ayu Adi Aryapatni, apoteker, lahir di Denpasar tahun 1966. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM Jawa Tengah di Semarang. Di alamatnya di Jalan Sukun Raya nomor 41A, Banyumanik, Semarang. Riwayat pendidikan, beliau sarjana farmasi Universitas Airlangga Surabaya dan juga profesi apoteker dari Universitas Airlangga Surabaya. Untuk riwayat jabatan, pada tahun 2012 sampai dengan 2014, beliau adalah Kepala Balai POM Batam. Kemudian 2014 sampai dengan 2018, beliau menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta. Jadi sudah 4 tahun ya di Yogyakarta. Kemudian pindah ke Denpasar, jadi sebagai Kepala Balai Besar POM di Denpasar tahun 2018 sampai dengan 2020, dan sejak Februari 2020 sampai sekarang Bu Ari menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM di Semarang. Demikian, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Ibu Ari untuk menyampaikan materinya. Monggo, silahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Yas Utami. Ya, kami mendapat tugas untuk menyampaikan tentang praktik higiene dan kesehatan karyawan. Next, tadi mungkin juga sudah disinggung juga oleh Bapak Roy, bagaimana pentingnya individu dalam pencegahan COVID. Dan juga tentunya dalam memberi jaminan kepada keamanan produk yang dihasilkan. Ya, di sini kita lihat yang lebih spesifik, mungkin kemarin 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah Ibu Rustiawati juga sudah Kepala Balai Besar POM Yogyakarta menyampaikan terkait prosedur ya CPBOB. Ya, di sini yang lebih spesifik aspek dari karyawan khususnya adalah higiene dan kesehatan karyawan. Baik, saya bagi beberapa hal, mungkin next ya, di pendahuluan sedikit, bahwa kita tahu pangan yang dikehendaki konsumen dan juga diatur oleh undang-undang pangan, oleh peraturan-peraturan lainnya, bahwa produsen pangan itu harus menghasilkan pangan yang beraman dikonsumsi, bermutu, dan ada lagi satu, yaitu sesuai dengan selera konsumen. Jangan lupa aman bermutu, tapi kalau tidak sesuai selera konsumen juga tidak akan dibeli oleh konsumen. Ya, satu lagi adalah aspek halal untuk produk-produk yang mengklaim produknya halal. Terutama di Indonesia dengan mayoritas kita beragama Muslim, tentu market untuk produk halal ini harus diperhatikan karena semua konsumen mayoritas akan mencari produk halal. Lanjut. Ya, kemarin sudah disampaikan ya, penerapan untuk dapat memenuhi kebutuhan keinginan dari konsumen, tadi produknya aman, bermutu, kemudian memenuhi selera dengan cara apa? Ya tentunya harus mengikuti praktek-praktek yang baik dalam hal memproduksi. Jadi ini ada kita kenal CPBOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Apabila ini kita terapkan, kita konsisten, kita komitmen untuk implementasi pelaksanaannya dalam hal memproduksi, pasti akan kita menghasilkan pangan yang layak, bermutu, aman dikonsumsi, dan sesuai tuntutan konsumen. Definisi mungkin sudah sama ya, adalah suatu pedoman yang disiapkan oleh pemerintah kepada Bapak Ibu, khususnya di
pelaku usaha produksi untuk memproduksi pangan agar aman. Ya, tujuannya tentu mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, cemaran kimia, dan cemaran fisik atau benda lain yang tidak sesuai, yang tidak boleh ada pada pangan. Nah, di sini peran individu sangat penting. Higiene karyawan dapat mencegah adanya cemaran biologis yang mungkin bisa mencemari makanan yang diproduksi apabila individunya tidak mengimplementasikan kaidah-kaidah higienisasi personil. Kemudian tujuannya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, mengendalikan proses produksi. Lanjut. Ya, ini regulasinya, itu tadi juga sudah saya singgung, ada Undang-Undang 18 tahun 2012 dan PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Ya, sebelumnya kita kenal PP 28 tahun 2004 tentang mutu dan keamanan dan gizi pangan. Ini PP 86 mengatur tentang keamanan pangan secara menyeluruh, secara komprehensif. Juga ada peraturan Menteri Perindustrian ya terkait GMP-nya, CPBOB-nya itu yang tahun 2010 dan juga ada yang lebih spesifik lagi untuk UMKM mungkin untuk industri rumah tangga pangan itu ada peraturan Kepala Badan POM tahun 2012. Ya ini terbit saat Bapak Roy masih menjabat Deputi 3 kalau tidak salah waktu itu. Lanjut. Di Undang-Undang Pangan ya kita lihat bahwa di pasal 17 diatur setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan ya tadi bahaya kimia, bahaya mikrobiologi, bahaya fisik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi maupun dari perseorangan ya, dari individu. Nah ini diatur bahwa bagaimana individu ini sangat juga berperan dalam pencegahan pencemaran baik pencemaran biologi khususnya ya sehingga keamanan pangan bisa terjamin. Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran memenuhi persyaratan sanitasi, menjamin keamanan pangan. Tadi juga dari disinggung tidak hanya personilnya harus seperti apa, ada prosedur bagaimana higiene personil karyawan, tapi juga harus disiapkan fasilitas infrastrukturnya. Ya, tadi banyak disinggung oleh narasumber sebelumnya, bagaimana infrastruktur ini juga penting untuk disiapkan. Lanjut, di PP 86 tahun 2019, di sini diatur setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan, itu wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan dan keselamatan manusia. Lanjut. Kita lihat, mungkin lanjut saja, lanjut. Ya, kita lihat ini menekankan kepada Bapak Ibu semua bagaimana pentingnya kesehatan dan higiene karyawan dan ini juga dua-duanya diatur di CPPOB juga ada di aspek nomor 9, di CPBIRT itu di aspek nomor 6, diatur secara khusus kesehatan dan higiene karyawan. Jadi ini penting sekali harus menjadi perhatian pelaku usaha, tidak hanya menyiapkan prosedur tapi juga penyiapan sanitasinya, infrastrukturnya. Lanjut. Ya, kita lanjut di aspek higiene dan ini. Ya, di poin 6 nih lebih spesifik ya saya sampaikan di CPBIRT nanti bisa dibaca, di download. Ya, saya kira kalau untuk UMKM udah nggak asing lagi karena ini standar panduan mutu SOP yang wajib dilaksanakan. Jadi bagaimana individu akan memberi peluang pencemaran pada keamanan pangan. Nah, ini bisa secara sengaja ataupun secara tidak sengaja yang kita kenal cross contamination. Ya, kalau secara sengaja mungkin membiarkan karyawan yang sakit masih tetap melakukan pengolahan makanan. Nah,
itu adalah pencemaran yang disengaja. Nah, di sini ada mendapat fokus perhatian, kesehatan karyawannya seperti apa, kebersihan karyawannya, dan perilaku karyawan. Nah, ini sekali lagi kami sampaikan hal-hal terkait kesehatan, kebersihan, dan perilaku ini harus dilakukan pelatihan. Seperti tadi Pak Roy menyampaikan, harus ada pelatihan, tidak hanya SOP-nya harus begini, tapi kalau tanpa pelatihan mereka jadi paham apa sih apa tujuannya apa, dasarnya apa, sehingga mereka bisa melaksanakan SOP itu dengan benar-benar dari disiplin diri. Dan juga pembinaan terhadap karyawan. Jadi ada reward dan punishment mungkin terhadap penerapan kebersihan dan kesehatan karyawan. Nah, ini dilakukan pengawasan perilaku karyawan. Jadi diperlukan sekali-sekali mungkin ada audit internal, ada sidak terkait perilakunya bagaimana, apakah sudah tertib, hal-hal yang sudah diatur dalam prosedur dalam SOP. Lanjut, kita lihat di kesehatan karyawan. Jadi pekerja dengan tanda-tanda tidak sehat, diare, muntah-muntah, kemudian flu, demam, sakit perut, ini tidak diberikan wajib ya, harus diberikan pekerjaan yang tidak berhubungan langsung. Bahkan kalau sekarang tidak hanya spesifik diatur tidak di bagian produksi, bahkan tidak ngantor. Nah, ya, untuk pencegahan COVID-nya sekarang yang dengan gejala, dengan yang tidak sehat ini memang tidak diwajibkan untuk ke kantor. Kemudian ini batuk, pilek, flu ini ya, perlu pemeriksaan yang rutin dari karyawan. Ya, di pintu masuk dicek suhunya. Kalau suhunya lebih dari 37,3 ya tidak boleh ke kantor saat ini, tidak hanya tidak boleh melakukan produksi. Lanjut. Nah, ini yang untuk higiene pengolah pangan ya. Bagaimana kukunya harus bersih, ya tidak boleh panjang, kemudian tidak boleh pakai kutek. Ya, ini harus ada prosedur, harus ada aturan di UMKM, di PIRT. Harus pakai selop tangan, ya. Kemudian mengolah, mengaduk adonan kalau tidak pakai mesin manual, misalnya pakai tangan, sebaiknya pakai selop. Kemudian menggunakan tutup kepala, masker, ini juga harus diperhatikan, harus benar. Jadi nutup kepala jangan sampai ada rambut yang masih keluar. Karena rambut ini adalah sumber pencemaran mikrobiologi. Ya. Kuman-kuman banyak, apalagi yang tidak rajin cuci rambut, wah pasti deh mikrobanya banyak di situ. Kemudian dianjurkan juga untuk yang bagian produksi untuk tidak berkumis, tidak berjenggot ya. Tapi kalau alis masih boleh ya. Jadi tidak harus juga gundul, tapi tetap boleh berambut, tapi itu dilindungi dengan tutup kepala. Jadi kalau jenggot dan kumis sebaiknya memang tidak. Lanjut. Ini perilaku ya tadi. Jangan ada yang bercakap-cakap sambil bekerja, sambil mengolah. Kemudian jangan ada yang makan minum di ruang produksi. Kemudian bersin apalagi. Ya, kalau bersin ada ada aturannya. Bersin tidak boleh. Kalau pakai masker ya tentu tertutup. Itu tadi berapa partikel yang keluar dari bersin. Nah, ini kita jadi tahu bagaimana pentingnya menggunakan masker. Menggaruk-garuk kepala, ya kalau udah pakai tutup kepala pasti tidak terhindar ya dari menggaruk-garuk kepala. Makanya kebersihan karyawan ini juga harus ini mandinya harus bersih, ya cuci rambut dan lain-lain. Kemudian mencuci tangan yang bersih ya minimal 20 menit. Maaf 20 detik. Kalau 20 menit nanti bosen, nanti airnya habis. Jadi 20 detik, minimal 20 detik dengan 6 gerakan ya nanti ada di slide berikutnya. Kemudian tidak merokok, ya jelas ini tidak merokok. Kalaupun perlu merokok ya tentu harus disediakan fasilitas untuk area merokok di luar
gedung produksi. Lanjut. Nah, ini contoh ya penggunaan karena sering dari pengawasan kami Badan POM sering melihat punya pakaian kerja tapi tidak dipakai, punya celemek nggak dipakai. Nah, ini pemakaiannya juga harus benar, menutup semua rambut dan telinga. Dan juga satu lagi mungkin tadi terlupakan, jadi jangan menggunakan apa namanya perhiasan ya, cincin, kemudian gelang, jam tangan, itu selama kita memproduksi harus kita hindari penggunaan itu. Jadi menggunakan sarung tangan, celemek, penutup kepala, ini tentu mencegah adanya cemaran mikroba masuk ke dalam pangan yang diolah. Lanjut, poin 7 dari CPBIRT ini terkait higiene sanitasi, ya pemeliharaan. Ya memang higiene dan sanitasi itu nggak bisa dipisahkan. Kalau kita mau hidup bersih tapi sanitasinya nggak tersedia, ya tentu tidak bisa. Jadi ini menjadi perhatian juga harus disediakan hal-hal yang diperlukan sarana prasarana untuk mendukung pencegahan cemaran mikroba dan cemaran-cemaran lainnya. Ya, pengendalian hama, bagaimana prosedur pembersihan dan sanitasi ini harus sudah punya. Kemudian penanganan sampah limbah ini juga sering sampah tidak bertutup, ya tempat sampahnya tidak ada tutupnya, ada tutupnya pun tidak terpakai dan sampahnya sampai berjubel keluar. Ya ini juga cemaran mikroba yang memungkinkan terkontaminasi ke makanan. Lanjut. Ini ya kebersihannya tetap dijaga, alat-alat dicuci bersih sebelum dan setelah digunakan, sebelum disimpan ini juga penyimpanan juga dalam keadaan bersih. Lanjut. Nah, ini mungkin yang perlu kami tekankan pencegahan COVID-19 ya. Bukannya tidak boleh memproduksi, kami Badan POM memperhatikan kebutuhan pelaku usaha, baik itu retail, sarana produksi, sarana distribusi, terkait adanya pedoman untuk pencegahan COVID di sarana produksi distribusi makanan dan retail. Kami menyiapkan buku pedoman produksi dan distribusi pangan olahan selama pandemi ini. Jadi pedoman ini diterapkan selama saat-saat kesehatan saat darurat kesehatan COVID-19. Namun menurut kami ini juga praktek-praktek ini terus harus kita budayakan karena virus itu tidak hanya virus COVID-19, mungkin banyak lagi ke depan virus-virus yang akan menjadi potensi ancaman untuk keamanan pangan. Lanjut. Ya, ini dua aspek hal yang diatur dalam pedoman ini adalah memastikan bahwa proses produksi distribusi akan menghasilkan pangan yang aman dan bermutu, yaitu CPBO, IRT, CPBOB itu sudah semua tujuannya adalah memastikan jaminan. Tapi satu lagi yang penting adalah memastikan bahwa orang-orang yang bekerja dan berada pada fasilitas produksi, distribusi, dijaga tetap imun. Jadi tidak hanya pencegahan terhadap makanannya, tapi menjaga si karyawan ini juga imunitasnya tinggi, sehingga bisa tercemar dari COVID, tidak menularkan kepada karyawan yang lainnya. Jadi ini tujuannya. Lanjut. Ya, virus yang tadi mungkin kemarin juga saya dengar juga di YouTube sedikit sudah disampaikan. Tapi peserta kan yang seri 2 ini saya kira belum tentu sama ya dengan seri 1. Atau bahkan mungkin ada yang 2 minggu yang lalu ikut dan hari ini juga ikut. Jadi virus di permukaan benda ini sering juga kita diedukasi di media sosial oleh pemerintah bahwa virus di permukaan benda bisa bertahan mungkin dipengaruhi oleh jenis permukaan, suhu, pH. Jadi kalau benda di kayu dengan di logam itu berbeda, di plastik berbeda ya lama virus ini bertahan. Nah ini bisa diinaktivasi melalui panas, sehingga kita dianjurkan untuk berjemur di pagi hari, mencari sinar matahari sehat, dan juga menggunakan sanitizer
karena ini terdiri dari yang efektif sesuai dengan WHO adalah klorin, etanol, dan hidrogen peroksida. Ya, ini kembali kami ingatkan, sanitizer ini bukan merupakan apa namanya yang utama, tapi yang utama adalah mencuci tangan dengan sabun. Sanitizer hanya digunakan apabila tidak tersedia fasilitas mencuci tangan. Ya, pentingnya pembersihan serta sanitasi peralatan dan fasilitas. Lanjut. Nah, langkah pencegahan dalam masa darurat nanti tadi sudah ini yang paling penting adalah pembatasan jarak fisik, physical distancing. Nah, ini juga diperhatikan bagaimana nanti apakah di ruang produksi ini masih apa namanya, luas ruangannya memungkinkan untuk berapa orang yang bisa bekerja. Ini juga menjadi perhatian sehingga mungkin perlu shift-shiftan yang lebih frekuensinya lebih banyak karena ruangannya sempit. Kemudian praktek demo perorangan ini yang tadi sudah saya sampaikan, ini juga menjadi terus harus mendapat perhatian. Sanitasi permukaan semua fasilitas yang digunakan, ya ini harus disinfeksi sesering mungkin untuk fasilitas-fasilitas yang sering kita gunakan. Ini tidak hanya menyangkut kesehatan personel, tapi juga tentang keselamatan kerja dan keamanan pangan. Lanjut. Ya, next ini yang sanitasi tangan ya masih terkait dengan pencegahan cemaran ya dengan pencucian tangan di retail ya di retail pangan, di produksi, di distribusi juga hal ini juga menjadi hal yang pokok ya mencuci tangan ya dengan bersih dengan sabun. Kemudian bagaimana caranya ada 6 contoh di sini cara pencuciannya yang benar. Ya, lanjut. Nah, prosedur kesehatan pelaku usaha pangan harus melakukan mengecek suhu badan. Tadi sudah saya singgung menggunakan termometer yang sudah diklarifikasi sebelum mereka masuk ke sarana produksi, sebelum masuk ke kantor bahkan ya. Kemudian melarang karyawan yang tidak sehat untuk masuk bekerja. Ya, apalagi yang memiliki gejala COVID, demam, batuk, pilek, dan gangguan pernapasan, letih, lesu. Jadi ini harus diisolasi mandiri di rumah, kemudian apabila sudah sehat baru mulai bisa bekerja lagi. Mendorong karyawan melakukan monitoring kesehatan secara mandiri, secara rutin, dan melaporkan apabila ada keluhan-keluhan yang dirasakan, melaporkan ke manajemen untuk tidak diikutkan dalam produksi. Memiliki prosedur khusus. Nah ini prosedur khusus monitoring juga harus dimiliki oleh sarana produksi sekarang dan kemudian ini di monitoringnya dilaksanakan secara rutin dan tentu ditindaklanjuti hasilnya apabila ada karyawan yang dievaluasi tidak memenuhi syarat untuk melakukan praktek ikut di proses produksi. Mampu menambah fasilitas higiene personil. Nah, di sini perlu ya untuk terutama fasilitas cuci tangan. Ya, kalau tadinya hanya ada satu, mungkin perlu ditambahkan di titik-titik, terutama di pintu masuk, di ruang produksi, dengan menambah fasilitas cuci tangan. Karyawan harus melakukan cuci tangan. Tadi sudah ya. Lanjut. Nah, ini physical distancing kembali kami ingatkan menjaga jarak antar minimal 1 meter. Dan ini harus terus-menerus diingatkan. Ya, mungkin bisa melalui audio, bagaimana karena kadang-kadang kita kalau sudah merasa sehat, jadi kadang-kadang pencegahan itu dilupakan, preventive action itu dilupakan kalau kita sudah tidak ada merasakan apa-apa. Ini harus sering diedukasi ke karyawan dan sering diingatkan melalui audio mungkin melalui briefing setiap pagi. Nah ini contoh pembatasannya tidak hanya di ruang produksi, di semua ruang ya. Kemudian administrasi di perkantoran, di lift mungkin kalau ada di industri pangan itu juga diatur jaraknya.
tempat duduk, ruang tunggu, di ruang tamu, dan lain-lain. Lanjut. Nah, menggunakan masker itu wajib, ya, tidak ada pilihan tidak ada pengecualian. Penggunaan masker wajib untuk semua karyawan, untuk semua individu. Lanjut. Nah, sarana retail mungkin kami singgung sedikit, barangkali di sini ada peserta yang dari retail. Sarana retail pangan yaitu baik modern maupun retail tradisional ya di pasar juga sekarang kita sering lihat di TV ada pasar tertentu yang ditutup itu karena tidak disiplin ya, selain fasilitasinya juga mungkin belum tersedia, jadi personil individunya sendiri yang tidak disiplin melakukan pencegahan. Jadi ini untuk cara retail pangan yang baik tetap harus diterapkan dengan menambah sekarang konsen untuk pencegahan COVID ini. Pencegahan risiko COVID, melakukan disinfeksi permukaan, menyediakan fasilitas cuci tangan, menjaga higiene personal karyawan tadi, mengupayakan ruang yang cukup sehingga antar konsumen dapat menjaga jarak. Jadi tidak hanya internal apa karyawannya di dalam yang dipentingkan, tapi juga termasuk konsumen yang yang datang. Ya, ini harus diperhatikan. Kalau ada konsumen mungkin yang tidak terdisiplin memakai masker, ya mungkin bisa di sharing masker untuk konsumennya. Kemudian mengecek temperatur suhu untuk konsumennya. Karena ini memang harus wajib kita lakukan secara ketat. Lanjut. Melakukan upaya pencegahan dari konsumen. Ini ya tadi sudah saya singgung ya. Sediakan fasilitas, mengupaya agar konsumen tidak memegang pangan yang akan dibeli dengan tangan saat menggunakan produk. Ya, mungkin menggunakan slop tangan ya, slop tangan yang plastik ada juga. Lanjut. Meminimalkan kontak dengan konsumen dengan cara seperti menggunakan pembatas partisi. Nah, sekarang ada dari akrilik ya, bisa pembatasan dilakukan di counter-counter terdepan dan mendorong penggunaan metode pembayaran tanpa kontak dan tanpa alat bersama kepada konsumen. Ya, tanpa uang ya, harus tanpa cash yang mungkin perlu disosialisasikan kepada konsumen untuk bisa menggunakan kartu mungkin ya ada pembayaran cash. Lanjut. Mencegah kerumunan konsumen, ya ini mengontrol jumlah konsumen yang datang, kemudian menerapkan sistem antrian sehingga jaga jarak itu tetap bisa disiplin dilaksanakan, menggunakan tanda lantai ya kita kasih di mana posisi berdiri konsumen ya kalau ada antre, kemudian menerapkan akses khusus untuk manula dan pekerja tertentu seperti tenaga kesehatan, menerapkan penggunaan daftar belanja untuk disiapkan dan dikemas oleh karyawan. Ya, jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk pencegahan penularan ini kita lakukan. Menerima pesanan secara daring, kemudian disiapkan, kemudian konsumen datang mengambil atau mungkin mendeliver ya, mengirim, memberi service delivery service untuk konsumennya. Jadi terkait pencegahan kontak dengan konsumen. Lanjut. Nah ini ya gambar-gambar yang bisa dilihat bagaimana kita disiplin pada jaga jarak 1 meter di retail khususnya. Ya. Lanjut. Ya, layanan pesan antar ini lebih direkomendasikan, namun tetap harus menjamin kondisi setiap kemasan pangan tetap utuh, tidak rusak, pangan dikemas dengan kemasan yang baik dan tertutup, menjaga kondisi pengiriman, misalnya suhu, pelindung, bubble wrap, sesuai dengan karakteristik produk, sehingga produk yang kita kirim sampai ke konsumen itu mutu keamanannya masih tetap sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan klaim yang seharusnya pada pangan tersebut. Memastikan sarana pengantaran pangan yang akan digunakan dalam kondisi bersih, dan ini juga perlu diperhatikan ya, perlu diedukasi oleh kita ini yang pelaku usaha yang bekerja sama dengan
penyedia si pengiriman, ini harus disampaikan mungkin di kontrak hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas pengirim, ya, menerapkan juga higiene personal, kemudian menggunakan masker, alat pelindung diri yang dan lain-lain, mencuci tangan, semua tetap harus dilakukan oleh yang terlibat pada praktek-praktek baik distribusi maupun produksi. Lanjut. Jika pengantaran dilakukan oleh pihak-pihak yang ini seperti tadi ya, kalau tidak bisa langsung kita menempati, kalau bekerja sama, ini tadi sudah saya singgung ya, APD-nya harus lengkap. Jadi semua harus terlibat sama, harus melaksanakan prosedur-prosedur ini secara bersama-sama. Walaupun kita hanya memproduksi, tapi kita juga menjamin barang yang kita produksi sampai di konsumen itu tetap terjamin. Dan juga pencegahan COVID-19 ini juga tetap kita bisa hindari. Lanjut. Sarana penjualan pangan siap saji ini juga perlu dilihat, karena tadi juga ada beberapa peserta dari kantin kalau nggak salah ya. Ya ini juga tetap harus kita perhatikan, menerapkan cara produksi pangan siap saji yang baik, kemudian menjajakan tangannya secara baik, ya tertutup, tidak ada tidak dalam keadaan terbuka, lingkungannya bersih, kemudian menyediakan fasilitas cuci tangan, mungkin perlu ditambah menghindari display terbuka, mewajibkan konsumen menggunakan masker, mendorong konsumen menyiapkan daftar pesanan, tidak melayani makan di tempat, ya ini sekarang dilarang untuk makan di tempat, jadi wajib dibawa pulang, menerima pesanan secara online. Lanjut. Nah, perlu kami sampaikan pedoman ini diterapkan khusus pada kondisi darurat wabah COVID, namun hal-hal yang baik, yang positif, yang mendukung keamanan pangan tentu bisa terus dilanjutkan. Ya, ini bisa diunduh Bapak Ibu. Lanjut. Pedoman ini dapat diunduh ya langsung ya. Ya, ini bisa dicatat, nanti juga materi bisa kita share, ini alamat yang bisa di-upload untuk mengunduh pedoman ini. Ya, kami harapkan semua peserta bisa membaca dengan seksama, apalagi yang ini yang dari sarana produksi atau sarana distribusi ataupun retail. Lanjut. Ini kamu perlu share sedikit. Kalau materi sudah selesai saya sampaikan, kami sharing sedikit layanan komunikasi. Kami Balai Besar POM di Semarang menyediakan layanan khusus yang peningkatan pelayanan publik kami di 2020. Kami menyiapkan khusus untuk informasi dengan nomor fitur sendiri, layanan sertifikasi, layanan pengujian. Ini tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik kami sehingga Bapak Ibu semua pelanggan ya, konsumen kami, pelanggan kami dalam informasi, edukasi juga mendapat pelayanan yang baik. Dan kami juga mohon Ibu memfollow media sosial kami karena banyak informasi-informasi terkait keamanan obat dan makanan kami share di media sosial, dan juga kami informasikan mulai 2020 kami juga sudah membuat inovasi SOS. Jadi Sinau online Sareng Balai Besar POM di Semarang. Jadi kami perdana kemarin hari Kamis kami laksanakan untuk 150 peserta. Jadi kalau Bapak Ibu sering membuka media sosial kami, mungkin bisa mendapat informasi kapan lagi kami akan melaksanakan SOS. Sinau online Sareng Balai Besar POM Semarang. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Next. Demikian sebagai penutup, higiene dan kesehatan karyawan sangat-sangat penting. Tadi sudah disampaikan tidak hanya dalam hal pencegahan COVID, tapi bagaimana kita menghasilkan produk yang tetap aman, bermutu, dan berkualitas tadi. Kemudian pelaku usaha harus memberi dukungan penuh dalam hal penyiapan fasilitas. Jadi dalam keperluan untuk higiene karyawan dan kesehatan karyawan,
ini pelaku usaha harus komitmen memberi dukungan, mengedukasi, dan juga fasilitasi tentunya. Nah, khusus dalam era pandemi ini, pelaku usaha juga harus memberikan fasilitasi, edukasi bagi karyawannya untuk dapat menerapkan aspek sanitasi, jaga kesehatan personel, pembatasan jarak fisik agar upaya pencegahan COVID-19 dan penjaminan keamanan mutu dan gizi pangan yang diproduksi, yang didistribusikan itu dapat diwujudkan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada nanti yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di chat atau bisa diskusi langsung. Saya sampaikan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.